Kembali lagi di Breaking News TV pemirsa, aksi bela Palestina pada pagi hari ini masih berlangsung, serangkaian acara yang dilakukan di sana. Kita juga akan mendengar dari suara masyarakat yang saat ini berada di sekitar Masjid Istiqlal. Sudah ada Zinadin Duhan. Selamat pagi Duhan, silakan. Ya, selamat pagi Rati dan juga pemirsa, tepat sekali bahwa saat ini aksi akbar bela Palestina masih terus dilaksanakan di Monas, Jakarta, dan di sekitarnya, ini tepatnya di samping Masjid Istiqlal. Ini terdapat banyak sekali massa yang mobilitas, baik yang baru datang maupun yang memutuskan untuk pulang terlebih dahulu dari aksi ini. Nah, saya akan mengajak Anda berbincang ini bersama satu rombongan yang sudah bersama saya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, bisa diperkenalkan dengan Bapak siapa? Ya, saya dengan Supri. Kami rombongan dari Gunung Putri Bogor. Ya, kami sengaja ke sini sebagai solidaritas sesama Muslim dan kami mendukung bahwa Palestina harus merdeka. Jadi kami merasa sakit juga karena kami saudara-saudara kami di sana ditimpa, dibantai oleh kaum Zionis, kaum Israel. Jadi kami berharap walaupun kami tidak bisa datang ke sana, kami selalu mendoakan, mendukung baik material dan lainnya. Kami mendukung dari Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Akbar! Allah. Pak, kalau boleh tahu ini kan dari Bogor cukup jauh ya Pak untuk ke Jakarta. Nah, ini kenapa akhirnya memutuskan untuk saya ingin ikut aksi di sini, dan persiapannya apa saja nih? Berapa orang yang dibawa dari rombongan? Ya, ini karena kita panggilan hati ya. Panggilan hati kita spontanitas karena kita ada informasi bahwa kita akan mengadakan aksi solidaritas di sini. Makanya kami serombongan ini datang kemari dengan niat hati yang baik untuk mendukung agar Palestina merdeka. Oke. Berarti setelah dari sini akan langsung ke Monas untuk menyaksikan langsung seperti itu. Ya, betul. Baik. Semangat Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga lancar kegiatannya, diberikan kesehatan juga. Terima kasih Pak Supri dan rombongan. Nah pemirsa, selain Pak Supri dan juga rombongan yang memang sudah berusia dewasa, di aksi kali ini juga diwarnai dengan yang masih berusia di bawah umur. Lebih tepatnya ini ada anak-anak yang juga ikut di dalam aksi ini. Di belakang saya dapat dilihat pemirsa. Nah, saya akan menanyakan langsung kepada orang tuanya. Ibu, boleh maju Ibu? Nah, dapat diperkenalkan Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Sri. Kalau boleh tahu anaknya yang mana nih Bu? Ini anak saya dua. Oh, ini dua anaknya. Nah, Ibu, ini persiapan untuk kesini seperti apa nih Bu? Ini kan crowded dengan banyaknya orang. Kenapa memutuskan untuk akhirnya membawa anak-anak, atau jangan-jangan anak-anak yang pengen Ibu seperti apa? Ya, pengen anak-anaknya. Ya, peduli sebagai contoh buat anak-anak. Membela Palestina. Ada yang rewel nggak Bu? Mungkin ada yang rasa panas atau itu seperti apa? Enggak, anak-anak senang, semangat malah semangat. Ya. Semangat. Nah, aku mau ngajak anaknya ngobrol dong Bu. Yang mana nih yang boleh diajak ngobrol? Saudara kita di sana. Dede ngomong deh. Dede aja. Dede ngomong-ngomong. Dede siapa lo? Nih. Halo Dede, namanya siapa? Putri. Putri udah dari jam berapa di sini? Namanya Mut. Oh, Muti. Muti udah dari jam berapa di sini? Baru sampai. Oh, baru sampai. Muti mau dukung Palestina ya? Iya. Gimana dong? Coba ditunjukin bendera Palestina ke kamera Muti. Ya. Keren. Coba takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita saudara di Palestina gitu bilangin. Kita cinta Saudara di Palestina. Kita cinta saudara di Palestina. Oke. Coba dilebarin lagi. Yahudi hancurkan gitu. Yahudi hancurkan. Ya, pemirsa, itu dia suara dari masyarakat. Tadi kita sudah mendengarkan dari yang berusia dewasa, tepatnya dari Bebaskan, ayo Bu. Oke. Palestina, bebaskan. Oke, baik. Ya, itu dia pemirsa suara dari rakyat. Untuk sementara itu kembali ke studio. Baik, terima kasih Zinadin Duhan. Ini langsung dari sekitar Masjid Istiqlal Jakarta. Terlihat juga memang masyarakat Indonesia ini atas rasa kemanusiaannya untuk hadir dari berbagai wilayah di Indonesia sama-sama berhadir di aksi bela Palestina yang diselenggarakan di Monas. Tadi kita juga melihat tidak hanya orang dewasa, nampaknya anak-anak Indonesia juga terketuk hatinya melihat banyaknya sekali video-video kekejaman dari Israel yang ada di media sosial, bahkan di televisi nasional, yang juga memperlihatkan saat ini kalau
dari puisi Ibu Retno ini menyatakan adalah Palestina saudaraku, saudara-saudara kita yang berada di Gaza dan juga tepi barat Palestina yang saat ini merasakan harus kehilangan orang tuanya, harus kehilangan keluarganya, harus tidak memiliki rumah dan tempat tinggal, tidak ada lagi lokasi yang aman untuk mereka bersembunyi dari gempuran Zionis Israel. Karena memang serangan ini terus dilakukan ke sekolah-sekolah, ke rumah sakit, bahkan sebagian dari rumah sakit yang berada di jalur Gaza ini terpaksa berhenti beroperasi. Bahkan tidak hanya sampai situ, juga akses bantuan dari seluruh warga dunia untuk membantu dari warga Gaza ini tidak bisa masuk ke wilayah Gaza Palestina karena perbatasan Rafah ini juga ditutup. Bahkan kemarin sempat dibuka, namun kabarnya pada Sabtu waktu setempat sudah ditutup kembali dan penjagaan juga terus dilakukan oleh tentara Israel di sana, sehingga masyarakat Gaza saat ini menantikan upaya dari dunia untuk segera dapat menghentikan. Mungkin poin pertamanya adalah gencatan senjata, baru mungkin keduanya bagaimana negara Palestina ini bisa mendapatkan kedaulatan yang penuh, warga Gaza dan juga warga Palestina bisa mendapatkan kemerdekaannya. Saya mau menyambung lagi ke Mas Satrawi. Mas Satrawi melihat dunia saat ini nampaknya banyak perhatian juga pasti ke Gaza, ke Palestina, banyak people power, tidak hanya di negara Muslim tapi juga negara-negara Barat begitu ya. Tapi kalau kita melihat saat ini kunci utamanya tadi kalau kata Mas Anan adalah pernyataan dari pimpinan Hamas. Ini Korea Utara. Tapi kalau kita melihat yang mendukung penuh dari gencatan senjata masyarakat dunia, tapi yang mendukung penuh Israel adalah Amerika Serikat. Begitu ya. Terakhir Amerika Serikat justru menyetujui bantuan militer sebesar 225 triliun rupiah untuk, kalau dirupiahkan ya, sekitar 225 triliun untuk Israel. Iya. Tidak hanya sampai di situ, tentaranya, kemudian juga armadanya semuanya dikerahkan ke sana begitu ya. Iya. Kalau berbicara negara lain seperti Rusia dan juga Cina yang memiliki kekuatan yang apple to apple lah kalau kita katakan dengan Amerika Serikat. Rusia kalau secara geopolitik ini kan nampaknya juga memang dekat dengan Israel. Tapi ternyata bantuan yang diberikan juga Rusia kepada Palestina ini juga tidak sedikit, 27 ton kabarnya ya. Sejauh ini apakah dengan masih ada yang blok kepada Palestina dan juga blok kepada Israel ini terjadi, nampaknya agak sulit melihat adanya gencatan senjata, nampaknya agak sulit untuk mencapai Palestina merdeka. Iya, terlepas dari konstelasi politik global dan kepentingan masing-masing negara untuk mendapatkan keuntungan secara politik dari apa yang terjadi di Israel dan Palestina. Sebenarnya kalau kita cermati perkembangan 24 jam terakhir itu ada harapan. Harapannya apa? Yang pertama, ide mengenai gencatan senjata itu sudah mulai mengkristal. Itu minimal bisa kita dapat konfirmasinya dari apa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika yang ketemu dengan Benjamin Netanyahu, berkunjung ke Tel Aviv untuk yang ketiga kalinya dalam 1 bulan terakhir ini semenjak 7 Oktober, dan juga ketemu dengan pejabat-pejabat tinggi di beberapa negara di Arab, terutama Mesir, Yordania dan yang lainnya. Nah, salah satu ide yang mengkristal, saya anggap mengkristal karena itu yang disampaikan ke publik, yaitu mengenai gencatan senjata. Walaupun memang dinyatakan juga bahwa Benjamin Netanyahu bersikeras menolak. Dukungan atau dorongan untuk gencatan senjata. Tapi minimal kalau ini menggunakan istilah yang populer di kalangan negara-negara Barat, mengenai gencatan senjata itu sudah dimijakan, sudah mulai dibahas. Nah, tentu ini jauh lebih progres dibanding katakanlah 2 minggu, 3 minggu sebelumnya, di mana bahkan Amerika sendiri tidak berpikir mengenai gencatan senjata. Bahkan Biden sempat mengatakan sekarang belum waktunya untuk berbicara mengenai gencatan senjata. Nah, itu 2-3 minggu sebelum kemarin. Nah, sekali lagi perkembangan terbarunya mengarah kepada upaya gencatan senjata itu. Dan yang kedua yang bisa kita lihat perkembangannya, Mbak Rati, yaitu malah disampaikan oleh Benjamin Netanyahu sendiri yang mengatakan bahwa tidak akan ada gencatan senjata tanpa pembebasan sandera. Jadi itu udah mulai muncul
Ini dulu nggak ada opsi-opsi untuk. Berarti ada sedikit harapan begitu Ada ya? bahwa ini mungkin ada gencatan senjata. Yang pertama kalau dari pernyataannya Israel atau Benyamin Netanyahu adalah sandera. Nah, dan memang Hamas sudah menyatakan sebelumnya sandera ini adalah imbalannya pembebasan tahanan warga Palestina yang ada di Israel. Jadi sekali lagi ini cara dan strategi yang coba untuk dimainkan oleh Hamas ataupun oleh Israel untuk mencapai kemenangan versinya masing-masing. Nah, masuk ke pertanyaan Mbak Rati tadi tentang bagaimana di tingkat global pertarungan-pertarungan ini memang Rusia dengan Amerika betul-betul masuk sedemikian dalam dan makin dalam di dalam upaya menyebarkan pengaruh makin luas di Timur Tengah, terutama melalui isu atau konflik Israel Palestina atau Israel Hamas sekarang ini. Minimal dalam bentuk kalau kita lihat pernyataan Rusia dalam perang sekarang itu clear, sangat kuat mengatakan bahwa ujung dari semua ini, solusi dari semua ini adalah kemerdekaan Palestina. Dan ini sesuatu yang kita tahu tidak mungkin Rusia itu menyatakan itu tanpa imbalan. Sebagai sebuah negara pasti mereka menginginkan imbalan. Imbalannya apa? Dapat kepercayaan, dapat dukungan, dan dapat peran lebih besar di Timur Tengah. Terutama karena dia berlawanan dengan Amerika yang notabene dalam beberapa tahun terakhir perannya agak menurun. Bahkan kalau kita baca di dalam konflik sekarang ini, itu kejadian bagaimana pertemuan yang direncanakan berlangsung di antara Joe Biden dengan Presiden Mesir dan Raja Yordania itu tidak terjadi. Itu sesuatu yang besar tentu saja peristiwanya karena ya kita lihat bagaimana koalisi atau pertemanan di antara mereka yang begitu kuat selama ini, tapi ketika hendak melakukan KTT untuk merespon krisis yang muncul setelah 7 Oktober ternyata nggak terjadi. Jadi memang ada di satu sisi kerenggangan Amerika dengan negara-negara koalisinya di kawasan karena mungkin sikap-sikapnya yang dianggap terlalu dini membela penuh Israel dan tanpa batas. Tapi di sisi yang lain Rusia coba masuk dengan diksi yang lebih tegas. Saya mengatakan diksi lebih tegas karena implementasi di lapangan belum membumi. Dia tidak sekuat kebijakannya seperti dalam konteks Syria misalkan. Dalam konteks Syria Rusia itu memberikan keberpihakan yang betul-betul nyata, dukungan senjata, dukungan katakanlah konsultasi militer, dukungan pelatihan militer itu juga dilakukan gitu. Nah, dalam konteks Palestina sejauh ini masih berbentuk diksi, yaitu dengan menyatakan bahwa ujung dari persoalan ini atau solusi dari persoalan ini adalah kemerdekaan Palestina. Itu dari sisi Rusia ya Pak Mas Satrawi ya. Tapi kalau kita melihat tadi salah satu poin yang juga menjadi tuntutan dari para peserta aksi bela Palestina adalah apresiasi kepada PBB, tapi juga meminta perlu adanya langkah nyata untuk mengimplementasikan dari resolusi PBB. Sejauh ini kita tahu perang sudah lebih dari 29 hari. 29 hari, benar. Israel dan juga Amerika Serikat di situ tidak mengindahkan resolusi PBB di mana 120 negara setuju untuk adanya gencatan senjata antara Israel dan juga Palestina. Nampaknya PBB sendiri nggak ada taringnya begitu kalau kita lihat ya, di mana seharusnya United Nation, di mana seharusnya PBB lah yang juga menjadi penengah antara permasalahan ini, tapi sampai dengan saat ini tidak ada implementasi bagaimana resolusi ini menghasilkan gencatan senjata antara Palestina dan juga Israel. Ya, nah itu kalau kita kaitkan dengan apa yang telah kita bahas sebelumnya, yang pertama adalah dua langkahnya untuk bagaimana PBB menjadi solusi bagi sengketa-sengketa atau masalah kebangsaan di dunia mutakhir ini. Dan menurut saya itu ide yang bagus. Kan manusia modern itu mestinya makin mengurangi kekerasan untuk mencapai tujuan. Itu mantranya, itu rumusnya. Kita makin modern, makin kesini masih bisa berkomunikasi tidak perlu perang. Ketimbang zaman purba, ketimbang zaman anta beranta dulu yang untuk makan aja kita perang misalkan. Nah memang ada dua langkah yang krusial tadi untuk mencapai tatanan yang lebih ideal terutama di tingkat PBB. Yang pertama yang kita sebut sebagai kebijaksanaan kalau bahasanya PBNU tadi, tidak menggunakan veto di dalam isu-isu kemanusiaan. Artinya apa? Jangan hanya menggunakan pendekatan legalistik. Coba menggunakan pendekatan yang lebih wisdom dengan berpegangan misalkan pada
musyawarah mufakat. Karena ini mengenai isu kemanusiaan, ribuan orang jadi korban. Kenapa kita tidak menggunakan hak veto yang ada? Ayo kita sepakatin untuk bagaimana ini bisa diwujudkan. Toh kemanusiaan itu kita yakini universal. Toh kemanusiaan itu adalah menunggal kalau dalam bahasa Jawa. Dia adalah satu. Kamu sakit, aku juga sakit kalau dicubit. Jadi gampang untuk merasakan itu. Dan yang kedua seperti disampaikan oleh Mbak Rati tadi, sebenarnya juga bisa dengan cara reformasi sistem dan tata cara pengambilan kebijakan di tingkat PBB, terutama di Dewan Keamanan PBB. Dari awalnya menggunakan sistem veto seperti sekarang, mungkin digunakan sistem yang lain yang tidak terlalu memberikan potensi deadlock. Nah ini sekarang kan yang terjadi deadlock, karena ketika hak veto itu digunakan, maka sebuah cita-cita luhur, sebuah resolusi yang diinginkan oleh negara tertentu itu bisa berhenti tanpa mengalami proses lebih lanjut. Baik, oke. Nanti saya mau ke Pak Anan. Pak Anan, kalau melihat kan selain juga people power begitu ya yang dapat disuarakan oleh masyarakat dunia, tapi harapannya ini kepada negara-negara yang berada memang di sekitar dari Palestina. Kita tahu wilayah Mesir. Kita tahu di tahun 1948 ya kalau tidak salah kan ada perang Arab dan juga Israel, di mana Suriah di situ ikut. Kemudian juga Mesir di situ, Yordan. Tapi saat ini kok kita melihatnya negara-negara tersebut nampaknya tinggal diam, tidak banyak upaya yang dilakukan, bahkan lebih cenderung juga membantu atau memberikan supportnya kepada Israel. Contoh salah satu Mesir begitu. Nanti dari Pak Anan seperti apa kita akan sambung lagi ya Pak ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Breaking News TV One, Aksi Bela Palestina.